Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Latif, NPM 1810103078 dari Universitas Tidar Magelang, program S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya tentang Exploring Burnout and Job Stressor Among Advanced Practice Providers. Dari penelitian ini dengan penulis Colin J. Klein, PhD, Lawrence G. Wensheimer, PhD, Melinda Colling, MBA, Simon Leiser, PhD, dan Lisa Perez, DNP, APRN, CNP, ECA, Matthew Dalston, PhD, tahun 2019. Diterbitkan dalam uh, jurnal di Scientific. Latar belakang permasalahan ini model perawatan yang muncul dalam memungkinkan semua karyawan kesehatan profesional untuk bekerja pada lingkungan yang tingkat penuh lisensi. Mereka direkomendasikan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan. Belum tantangan yang cukup besar untuk memperluas praktik penuh APRN, tetap pada harapan untuk APP yang bekerja dalam model baru ini menyarankan perlunya pertimbangan dampaknya terhadap tracer pekerjaan. Perspektif awal dari prevalensi burnout adalah bermanfaat sebelum memulai studi intervensi dengan APP. Studi ini memperluas tubuh mengetahuan dalam kesejahteraan APP dalam mempertimbangkan hubungan timbal balik antara stres pekerjaan, kelelahan kerja, dan keseimbangan pekerjaan keluarga, akses, dan hubungan dengan pengembangan keterlibatan kerja. Metodologinya setelah persetujuan institutional review BIRDS IRB, strategi rekrutmen multisitus digunakan untuk terlibat eksekusi pemimpin praktik kerja lanjutan dari kesehatan besar sistem perawatan di seluruh Amerika Serikat yang terletak pada riset. Selebaran rekrutmen dibagikan sebagai inisial kontak yang terjadi melalui telepon atau email. 4 dari 8 para pemimpin setuju untuk berpartisipasi dan mengidentifikasi sebuah studi koordinator yang bekerja langsung dengan multisitus penyelidik utama untuk memastikan administrasi internal, persetujuan IRB lokal, dan FIF jika diperlukan, penentuan sampel bangsa, studi logistik, dan implementasi dari lembaga yang berpartisipasi. Undangan awal untuk berpartisipasi dikirimkan ke 3.939 APP melalui email pada tahun 2017. Lokal koordinator studi pembagian undangan untuk berpartisipasi, tautan survei, dan surat pengantar persetujuan tersirat. 3 permintaan pengingat dengan respon yang memperoleh tingkat untuk studi disampaikan selama 6 periode seminggu dalam survei terbuka untuk peserta. Pembahasannya konflik pekerjaan, penghasilan lebih sedikit, keterlibatan kerja bagi petugas kesehatan. Temuan kami menginformasikan hubungan negatif yang signifikan antara stres kerja dan keseimbangan pekerjaan. Lebih banyak penelitian berfokus pada anteseden dari keterlibatan pekerja ini adalah dibutuhkan karena hanya kekuatan subdimensi yang dikurangi dengan konflik pekerjaan yang tinggi. Dalam studi longitudinal mereka tenaga kesehatan Finlandia menggunakan ukuran yang memperluas fokus ke teori berdasarkan pertimbangan kemampuan karyawan untuk memenuhi tanggung jawab baik dalam kapasitas pekerjaan dan memberikan kontribusi untuk penelitian dengan sampel AAP yang lebih besar dan lebih beragam. Tapi juga keseimbangan pekerjaan dan keterlibatan pekerja harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dimensi stres pekerjaan terungkap korelasi yang lebih tinggi dengan ambigu peran dan berkurangnya otonomi dan pada tingkat yang lebih rendah tekanan kerja. Hasil ini memperkuat penelitian lain yang mengidentifikasi memainkan peran kontrol dalam lingkungan kerja dan hubungan dengan burnout.
Kesimpulan penelitian ini melibatkan APRN dan asisten dokter dalam penyelenggaraan penelitian dengan revolusi langsung dengan praktik mereka dan dengan implikasi biaya, serta pribadi dan pertimbangan profesional. Temuan studi ini memberikan wawasan tentang iklim praktik saat ini untuk APP dan adanya stressor terkait pekerjaan. Ditargetkan strategi organisasi dapat meningkatkan kehidupan kerja, keseimbangan, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan retensi pengetahuan tentang hubungan antara stres kerja, usai, dan kelelahan seperti yang dicatat dalam struktur yang dimensi model merupakan langkah pertama dalam menemukan intervensi yang dapat diuji dalam studi masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.